Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masih mempelajari mengenai sistem koordinat. Nah, sebelum ke materi baru, kita review dulu ya. Nah, minggu kemarin yang kita bahas apa aja? Yang pertama, sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua, sumbu X adalah sumbu mendatar. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu tegak atau sumbu vertikal ya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini tegak, ini mendatar. Jadi jangan terketukar ya. Ini X, ini Y. Nah, cara penulisan jadi X dulu ya, jangan Y dulu, jangan ketukar. X dulu langsung Y. Jadi kita lihat dulu ke sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu X, sumbu X. Jangan dulu melihat di sumbu Y, itu kedua. Nah, sumbu X dan sumbu X itu ada dua ya, sumbu X positif yang ada di sebelah kanan dan sumbu X negatif pada sumbu X sebelah kiri. Y juga ada dua sumbu Y, ada sumbu Y atas itu positif dan sumbu Y bawah itu sumbu negatif. Paham ya? Yang pertama, koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sumbu mendatar, sumbu Y sumbu tegak. Ini sumbu tegak, ini sumbu mendatar, ini X, ini Y. Cara menentukannya lihat dari yang pertama, lihat dulu titik pada sumbu X, kemudian titik pada sumbu Y, ditulis X, Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, cara menggambar diagram kartesius. Nah, yang kedua, menentukan titik koordinat. Yang ketiga, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Dan yang keempat, menentukan kuadran. Nah, yang pertama, cara menggambar diagram kartesius, yaitu pertama kali kita harus menggambar sumbunya ya. Nah, ini sumbu tegak atau disebut sumbu Y. Ini sumbu X atau sumbu mendatar. Jangan lupa ujungnya dikasih tanda panah, ujung-ujungnya tanda panah. Nah, yang ketiga, jangan lupa dikasih nama. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, jadi yang pertama bikin sumbunya, yang kedua jangan lupa kasih tanda panah setiap ujung garisnya, yang ketiga jangan lupa kasih nama. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian kita kasih angka-angkanya ya, bilangan-bilangannya. Yang pertama di sumbu X sebelah kanan. Nah, kita kasih dulu di sini untuk titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu 0,0.
0 di sini ya. Kasih huruf angka 0 di sini. Kemudian titikin ini 1. Hati-hati jaraknya harus sama antar angkanya ya. Nah, ini 2. Kalau misalnya menggambar di HVS atau di buku biasa, kita perkirakan saja ini jaraknya harus sama. Kalau misalnya di buku berpetak, itu sudah jaraknya udah sama semua ya. Jadi nggak akan sulit menentukan bilangannya. Ini 3, 4, 5. Kemudian 1, di sini dulu ya. Ini dulu sebelah kiri. Negatif 1, hati-hati ya, sebelah kiri negatif. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Y atas dulu ya. Nah, Y sama X harus sama ininya ya. Jaraknya nih, jarak perbilangannya. Ini Y atas positif ya. 1, 2. Nah, ini yang bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa garis ini bisa diperpanjang ke atas sampai tak terhingga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 sampai 200 sampai 1000. Nah, yang ke bawah juga ini bisa diperpanjang ya. Untuk kanan kiri juga bisa diperpanjang. Jadi jangan lupa pakai tanda panah. Nah, kemudian misal tentukan titik A itu 2,1. Terus yang B-nya min 2,2. Yang C-nya misal min 4, min 2. D 4, min 3. Oke, kita tentukan satu-satu ya titiknya. Yang pertama A 2, min 1. Ingat, ini sumbu apa? X, ini sumbu Y. Berarti kita lihat dulu, ini X-nya positif ya, berarti ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan 2. Oh, 2 di sini, titikin dulu. Nah, kemudian Y-nya 1, oh positif, berarti di atas Y-nya. Nah, 2 mana Y positif ini? Nah, kita temukan. Nah, kasih titik-titik, ini titik A 2,1. Paham ya? Yang B min 2,2. Oh, ini X-nya. X-nya negatif, berarti ada di sebelah kiri. X-nya negatif. Oh, yang ini titikin dulu. Kemudian Y-nya, ini Y-nya. Oh, positif, berarti di atas. Positif 2. Oh, yang ini Y-nya. Nah, setelah itu baru digabungkan ke atas. Satu-satu aja dulu ya, nanti digabung. Titik. Nah, titik ini titik potong atau titik bertemu antara X dengan Y. Ini titik B min 2,2. Kemudian titik C min 4, min 2. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya positif, negatif, berarti ada sebelah kiri. Nah, ini X negatif, sumbu X. Y-nya min 2. Min 2, oh ini. Nah, setelah kita tahu titik-titiknya, langsung kita hubungkan. Nah, ini titik C yaitu min 4, min 2. Nah, kemudian yang terakhir titik D 4, min 3. 4, min 3. Ini X, ini Y. X-nya dulu, oh positif, berarti ada sebelah kanan ya. Nah, ini 4-nya. Min 3 Y-nya. Nah, berarti ada di bawah ya, langsung digabungkan.
Nah, ini titik D 4,-3. Paham ya? Jadi kalian tentukan dulu bilangannya yang ada di X dulu. Setelah itu lihat di sumbu Y. Nah, setelah itu baru digabungkan sampai sumbu X dan sumbu Y bertemu. Paham ya? Nah, ini untuk menentukan titik-titik yang ada dalam koordinat kartesius. Nah, yang kedua kita cari jarak setiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, titik koordinat yang A misalnya, A itu koordinatnya berapa? 2,1 ya. Nah, jarak ke sumbu X. Nah, sumbu X ada di mana? Ada di sebelah kirinya A atau ada di sebelah bawahnya A? Bawah ya, ini sumbu X nih. Berarti kita hitung berapa jaraknya? 1. Oh, 1 berarti 1 satuan. Nah, jarak ke sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Berarti kita hitung 1. Nah, 1 kan ini ya. 2. Berarti 2 satuan. Nah, itu untuk yang titik A. Sekarang menentukan jarak untuk titik B. Titik B itu min 2,2. Lihat jarak ke sumbu X. Nah, sumbu X dari B ke sumbu X. Ini sumbu X ya, berarti ke bawah. Berapa kali? Ada 1 ini, 1, 2. Oh, berarti 2 satuan. Nah, 2 ya. Nah, yang ke sumbu Y 1, 2, berarti 2 satuan. Hati-hati, untuk jarak itu tidak ada yang negatif ya, semuanya positif. Misal untuk C, misalnya min 4,-2, jarak ke sumbu X 1, 2, 2 satuan ke sumbu Y. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4 sampai nyentuh ke sumbunya ya. Nah, yang D berapa ke sumbu X nya? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Yang D 4,-3 ya. Nah, yang ininya berapa? 1, 2, 3, 4 sama 4. Paham ya? Nah, sekarang kita menentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, 4. Masih ingat kan ya? Dalam kartesius atau diagram koordinat kartesius itu memiliki 4 wilayah atau diagram atau daerah yang disebut kuadran. Nah, kuadran yang pertama ada di mana? Sini ya. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Sekarang kita tentukan titik koordinat. Ini yang namanya titik koordinat berada di kuadran sebelah mana? Kuadran berapa? Yang A. Lihat titik A ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Titik B ada di kuadran berapa? Ini titik B di kuadran 2. KD 2. Titik C ada di kuadran berapa? Kuadran 3. KD 3. Titik D ada di kuadran 4.
Sudah beres, paham ya? Nah, ini untuk latihan atau tugasnya ya. Yang pertama, gambarkan diagram kartesius dan tentukan titik-titik koordinatnya kayak tadi ya. Gambar dulu, kemudian gambar titiknya. Nah, ada 6 ya. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E sama titik F. Nah, yang kedua, isilah tabel berikut. Nah, titik koordinatnya yang tadi kan ya, tulis lagi di sini. Dan seterusnya ya. Kemudian tentukan juga jarak ke sumbu X. Nah, setiap misalnya titik A jarak ke sumbu X-nya berapa. Nah, jarak ke sumbu Y-nya berapa. Nah, kemudian titik A berada di kuadran berapa. Misalnya di kuadran 3. Berarti tulis KD 3. Misal ya. Misal di KD 3. Paham ya? Nah, materi untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.